Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juni Astiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Dalam rangka menghasilkan tenaga pendidik di bidang bahasa dan sastra yang profesional, penuh tanggung jawab, berdaya saing tinggi, andal dan juga fleksibel dalam persaingan global, Universitas Pendidikan Ganesha juga telah menyediakan jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha, kita sudah langsung menghadirkan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Bapak Dr. Iwayan Artike, SPDM Hum. Selamat siang jadinya ini ya Pak Artike ya. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya Pak? Kabar baik, sangat bersemangat, iya. Dan terima kasih sudah diundang untuk acara ini. Iya, kita juga terima kasih nih Pak Artike sudah mau hadir di tengah kesibukannya, selain jadi dosen juga aktif di berbagai kegiatan nampaknya ya. Oke, kalau kita berbicara tentang jurusan pendidikan bahasa Sastra Indonesia dan juga daerah, boleh diceritakan sedikit sebenarnya jurusan ini jurusan seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jurusan ini sebenarnya bergerak dalam bidang keilmuan, bahasa, sastra, dan tentu saja pengajarannya karena di bawah Universitas Pendidikan Ganesha. 3 bidang ilmu yang diasuh di sini yaitu linguistik atau ilmu bahasa, ilmu sastra, dan pengajaran bahasa dan sastra. Oke. Itu poin pentingnya. Itu poin pentingnya. Nah, karena ini jurusan berarti kan ada membawahi beberapa bidang studi, program studi pastinya. Kalau boleh tahu program studi apa sih yang berada di bawah jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini? Baik, ada 2 sebenarnya sesuai dengan pengembangan bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa Bali, yaitu prodi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan program studi bahasa Bali. Oke, itu 2 program studi yang dinaungi dan dua-duanya itu S1 ya Pak ya? Keduanya S1 dan diampu oleh dosen yang sangat kompeten di bidang ini. Oke, nah lalu apa saja yang akan mereka pelajari atau yang akan mereka dapatkan jika memilih salah satu prodi yang ada di jurusan ini Pak? Mereka sebenarnya kita didik untuk dipersiapkan menjadi guru bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Itu yang pertama. Namun dengan mengikuti berbagai perkembangan teknologi dan perkembangan dunia industri, ternyata banyak lulusan kami yang akhirnya bisa bekerja di luar bidang keguruan atau tidak harus menjadi guru. Ternyata itu bukan karena kepepet. Itu memang karena kurikulum kami yang diam-diam mendukung kompetensi bahwa mahasiswa kami bisa bekerja di luar bidangnya sebagai guru. Misalnya sebagai wartawan, ternyata memang kami memiliki banyak sekali mata kuliah yang mengasah keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang wartawan, yaitu pengembangan wawasan dan juga integritas di samping karakter, soft skill, dan tentu saja keterampilan kepenulisan dan kebahasaan. Itulah yang mendukung sebenarnya profesi jurnalistik itu sendiri. Oke, itu salah satu pekerjaan yang bisa dipilih oleh alumni atau lulusan dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia maupun daerah gitu ya Pak ya. Jadi nggak cuman semata-mata hanya jadi guru aja. Nanti kita bakal bahas itu. Tapi balik lagi, seberapa penting sebenarnya pendidikan bahasa? Kalau kita lihat kan bahasa Indonesia ya atau bahasa daerah, untuk apa emang kita pelajari hal itu gitu? Seberapa penting sebenarnya Pak? Di situ sebenarnya masyarakat salah. Maka dalam forum ini izinkan saya menjelaskan. Jika kita ingin jadi guru, jika anak-anak kita ingin jadi guru, maka perhatikan kurikulum sekolah. Mata pelajaran apa yang memang banyak ditawarkan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, maka pilihlah itu. Jangan menilai bahasanya. Program bahasa itu menjadi bagian dari kebijakan nasional. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia, demikian pula halnya bahasa Bali, itu adalah 2 bahasa yang dilindungi undang-undang dan harus diselamatkan. Salah satunya melalui pendidikan. Dan itulah yang kemudian membangun banyaknya kebutuhan guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.
serta khusus untuk Bali, Gubernur Bali dengan berbagai kebijakan bahasanya mengangkat tenaga-tenaga profesional dalam bidang bahasa dan sastra Bali. Oke, jadi sangat penting gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas para lulusan nantinya, apakah jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini juga menjalin kolaborasi mungkin dengan universitas di luar atau dengan badan-badan lainnya di luaran sana? Ya, kerjasama menjadi hal yang sangat penting dan kami lakukan hal itu. Kerjasama kelembagaan dengan berbagai universitas, tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Tentu di bawah BKS atau Badan Kerjasama Undiksa dan Fakultas Bahasa dan Seni. Namun di samping itu kami juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang memang secara spesifik berhubungan dengan literasi, berhubungan dengan lontar, dan berhubungan dengan komunitas-komunitas teater. Karena kami juga mengembangkan mata kuliah teater atau drama atau apresiasi sastra, yang mana itu sangat penting untuk pendewasaan dan pembangunan karakter mahasiswa. Oke, iya. Jadi berarti bukan hanya teori saja gitu ya yang dipelajari terkait bahasa, tapi ada hal lain juga yang dipelajari oleh mahasiswa di jurusan ini. Ya, justru pengembangan yang terpenting adalah pendidikan karakter itu kita lakukan melalui apresiasi sastra dan bahasa. Misalnya mereka dilatih untuk bermain teater atau menggarap proyek pertunjukan teater, disitulah mereka terbentuk. Di samping kegiatan ekstra yang lain. Oke, bisa dibilang itu juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melatih soft skill dari para lulusan. Melatih soft skill, membentuk karakter, dan jangan lupa juga banyak sekali mahasiswa kami setelah tamat menjadi penulis. Dosen, guru, dan penulis. Dan mereka itu boleh dikatakan merajai dalam tanda kutip di dalam kompetensi penulisan. Dan tidak hanya itu, mereka sudah menerbitkan buku dan sudah dikenal. Oke, jadi berarti bisa dibilang banyak alumni dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini yang sudah diakui lah ya di luaran sana. Iya, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu keunggulan yang dimiliki dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yang ada di Undiksa ini apa, Pak? Yang pertama kurikulum, kedalaman kurikulum dan keluasan, dan kurikulum itu fleksibel, mengikuti perkembangan pasar, dunia industri dan dunia teknologi. Itu yang paling penting, kurikulum. Yang kedua adalah dosen-dosen kami yang berprinsip melayani seiring dengan filsafat Trihita Karana, yaitu pada hubungan antar manusia. Kami menuntut para dosen untuk menerapkan konsep Trihita Karana. Tidak hanya bagi karena kami menyadari mahasiswa kami dari Medan sampai Papua, dan itu kita memang mengembangkan budaya humanis, dan ternyata itu payungnya adalah salah satu visi Undiksa, yaitu falsafah Trihita Karana. Jadi pelayanan itu sangat penting. Pelayanan itu sangat penting. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan disinggung bahwa lulusan dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini tidak hanya semata-mata jadi guru. Salah satu contohnya ada dibilang jurnalistik. Prospek atau peluang lainnya nih yang bisa didapatkan oleh para lulusan nantinya selain menjadi seorang guru atau mungkin jurnalistik di luar sana itu seperti apa, Pak? Untuk bahasa Bali kan mereka sekarang hampir mengisi di semua pos atau kebutuhan tenaga penyuluh bahasa Bali yang memang itu ditempatkan berbasis desa, bukan berbasis sekolah. Itu yang kelihatan sekali. Di samping itu, mereka juga untuk bahasa Indonesia, mereka bisa menjadi editor, bisa menjadi penulis, dan bisa menjadi wartawan tentu saja. Dan sekarang kami sedang mengembangkan agar anak-anak itu terdorong untuk bisa membangun teks atau menciptakan teks-teks kreatif yang digital. Itu yang kami arahnya. Iya, oke. Jadi itu ya kalau untuk peluang yang bisa didapatkan oleh para lulusan di luar sana. Nah, sekarang kan kita masuk ke masa penerimaan mahasiswa baru, Pak ya. Untuk jalur penerimaan yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa atau calon Ganesha Muda Undiksa di luar sana apa aja, Pak? Ya, tentu itu yang sudah biasa, jalur yang sudah ditawarkan di Undiksa, itu semua kita bisa ikuti ya. Dan tapi ada nanti mungkin saya harapkan anak-anak alumni SMA dimanapun berada dan SMK melihat perkembangan penerimaan baru, jalur-jalur yang baru mungkin ditawarkan oleh
Undiksa. Undiksa, iya. Karena kan kalau untuk jalur SNMPTN, yaitu jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi itu sudah berlangsung dari 14 Februari yang lalu ya. Itu masih berlangsung juga sampai sekarang, dan nanti juga ada SBMPTN dan juga SMBJM. Itu juga bisa diikuti jalurnya untuk mahasiswa yang mungkin ingin memilih salah satu prodi ya. Tadi sudah disebutkan ada pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan juga pendidikan Bahasa Bali gitu ya. Nah, untuk kuota penerimaan mahasiswa yang diterima untuk masing-masing prodi ini kalau boleh tahu, Pak? Untuk kuota secara pastinya itu tentu kita mengacu kepada kebijakan universitas. Yang jelas, kita biasanya memiliki daya tampung yang cukup memadai karena didukung oleh ruang kelas. Iya. Dan ada juga ruang kelas internasional yang memang kita dedikasikan, dan fakultas itu mendedikasikan untuk mahasiswa. Oke, jadi untuk daya tampung memadai, tapi pastinya persaingan juga sangat ketat ya. Jadi untuk adik-adik siswa SMA SMK di luar sana yang masih ragu-ragu nih, masih galau untuk milih prodi atau jurusan mana, udah coba deh kalau kalian memang punya kemampuan atau ketertarikan di bidang bahasa, entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Bali, nggak usah ragu lagi untuk memilih ini. Nah, tapi karena ini basicnya bahasa gitu Pak ya, apakah yang bisa melamar itu hanya siswa SMA yang dulunya jurusan bahasa saja? Tidak, ternyata beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa kami dari SMA Kesehatan. Oke. SMK Kesehatan masuk. Karena begini, sebenarnya kan asal persyaratan itu bisa masuk secara administratif, saya kira, dan kerja keras mereka akan bisa belajar. Iya, oke. Jadi nggak harus ya mentang-mentang ini jurusannya tentang bahasa Indonesia ataupun bahasa Bali, nggak harus latar belakangnya jadi jurusan SMA bahasa gitu ya? Iya, tidak harus dari manapun. Tetapi sebenarnya begini deh, ada anak-anak SMA yang memang dia memiliki bakat. Iya. Disitulah kami bakat menulis di sastra, di budaya Bali, di kesehatan Bali. Itu memang mereka akhirnya bisa masuk. Oke, dan jadi berkembang dengan baik. Lebih mudah lah ya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri pastinya. Oke, mungkin untuk satu hal yang menjadi pertanyaan juga, kalau boleh tahu akreditasi Pak ya, entah itu prodi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Bali, kalau boleh tahu apa? Jangan khawatir, akreditasi untuk prodi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia itu unggul. Dan masih lama masa berlakunya. Sedangkan Bahasa Bali B, dan kami di bawah kebijakan Universitas Pendidikan Ganesha, mudah-mudahan dan mohon doa restunya. Semoga tahun ini akan divisitasi bisa mendapatkan prodi akreditasi internasional. Oke, ditunggu saja ya, karena ini masih dalam proses. Dan bayangkan Bahasa Bali yang kita pilih. Oke, kenapa bisa Pak? Karena kita menganggap nanti Bahasa Bali itu bisa diminati oleh seluruh mahasiswa dari seluruh dunia. Itu kita, karena Bali kan sangat dikenal. Oke, berarti bisa dibilang peluang untuk kita melakukan pertukaran budaya itu bisa dilakukan juga lewat makanya kami ingin melalui forum ini mengubah mindset lulusan SMA, jangan mengerdilkan Bahasa Bali. Justru kita harus berpikir menginternasionalkan Bahasa Bali. Iya, benar sekali. Jangan sampai nanti Bahasa Bali kita lebih sering dipakai oleh orang luar ya, dibanding oleh orang kita sendiri. Oke Pak, mungkin terakhir sekaligus closing statement, ada ajakan yang ingin disampaikan untuk adik-adik calon Ganesha Muda Undiksa biar tidak ragu untuk memilih jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan daerah, entah itu di Prodi Sastra Indonesia ataupun di Prodi Bahasa Bali. Ya, saya mengajak Ganesha Muda di seluruh Bali dan di seluruh Indonesia, mari bergabung bersama jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, untuk bersama-sama mengembangkan diri dalam bidang linguistik, sastra, dan pengajarannya. Oke, terima kasih ya Pak Artika sudah mau hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya yang pasti. Jadi untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, like dulu videonya. Bisa di-share ke sosial media kalian biar teman-teman kalian yang mungkin akan melanjutkan studinya di jenjang S1 ya, dan masih galau mau milih prodi atau jurusan apa, mereka jadi punya bayangan nih bahwa di Undiksa itu ada jurusan
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga Pendidikan Bahasa Bali. Jadi bisa dipilih nih salah satu dari prodi itu ya, adanya di FBS. Dan untuk Anda juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Kalau ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ada sedikit pertanyaan juga bisa ditinggalkan, nanti akan kami bantu carikan jawaban seperti itu ya. Satu hal juga yang tidak akan pernah bosan saya ingatkan untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastuti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam.